Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 703 orang yang membeli 5 air liur roh. Berpikir bahwa penjahat menjijikkan seperti Yan Lun telah naik ke predator bisnis Shanghai Hong Kong yang tidak dapat diimpikan oleh pengusaha daratan kaya lainnya, Li Qianjue merasa sangat panas di hatinya, dan dia ingin bergegas ke Guo Zhaozong untuk bergegas ke berbagai pengkhianatan Yan Lun. Beritahu Guo Zhaozong tentang tindakannya, dan perlihatkan wajah Yan Lun yang tak tahu malu kepada Guo Zhaozong. Dia tahu bahwa penjahat seperti Yan Lun tidak mengejar saudara perempuannya kali ini dan pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas di masa depan. Meskipun kekuatan keluarga Yan masih tidak menimbulkan ancaman bagi keluarga Li, itu akan berbeda dengan bantuan Guo Zhaozong. Jadi bahkan jika mereka mengalahkan Yan Lun hari ini, Yan Lun mengambil inisiatif untuk menyerah mengejar Li Qianying. Tetapi itu pasti akan meletakkan bahaya tersembunyi yang sangat besar untuk perkembangan masa depan keluarga Li. Untuk diingat oleh Yan Lun, penjahat serbaguna, sama saja dengan mengubur bom tak terlihat di rumahnya. Dan meskipun Lin Yu mengatakan bahwa dia dapat menghubungi Guo Zhaozong, dia hanya mengatakan bahwa dia berteman dengan Guo Zhaozong. Terlihat bahwa hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan Guo Zhaozong, dan tidak selalu benar bahwa nasihat Guo Zhaozong tidak didengar. Oleh karena itu, ketika Li Qiansuo memikirkan berbagai hal yang mungkin terjadi di masa depan, tidak dapat dipungkiri bahwa dia sedikit khawatir. Lin Yu sepertinya telah mendengar kekhawatiran batin Li Qianjue, menoleh dan meliriknya, tersenyum, "Jangan khawatir, Saudara Li. Ketika saya melihat Tuan Guo, saya akan mencoba membujuknya. Saya juga percaya padanya. Tidak akan mau bekerja sama dengan penjahat keji seperti itu. Jiarong, maka kamu harus menghubungi Tuan Guo lebih awal. Lebih baik bertemu dengan Tuan Guo sebelum Tuan Guo bertemu dengan Yan Lun." Li Qianhui buru-buru menoleh, dan berkata dengan penuh semangat dalam suara Lin Yu, "Dan saya baru saja meminta seseorang untuk menanyakannya. Sepertinya Tuan Guo tidak lama tinggal di Beijing kali ini. Jadwalnya sangat ketat. Anda mungkin perlu berusaha sebaik mungkin. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Jika dia datang ke ibu kota, dia harus datang menemuiku." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan tegas. "Apakah itu?" Melihat Lin Yu begitu percaya diri, hati Li Qiansuan tergerak, dan buru-buru bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu tahu kapan dia akan datang ke ibu kota?" "Tidak tahu." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan jujur. Li Qianhui. Kali ini, Li Qianjue tidak melaporkan harapan sama sekali di dalam hatinya. Tuan Guo bahkan tidak memberitahu Lin Yu tentang perjalanannya ke Beijing. Lin Yu juga mengatakan bahwa dia pasti akan bertemu dengannya. Ini jelas angan-angan. Meskipun Li Qianjue kehilangan hatinya, dia tidak menunjukkannya di depan Lin Yu. Lagi pula, Lin Yu membantunya sangat membuat frustrasi semangat Yan Lun hari ini, dan dia sudah sangat bersyukur. "Ngomong-ngomong, Jiarong, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Ketika Li Qianhui turun dari mobil, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Chong Lin Yu berkata, "Kita sekarang akan memproduksi secara massal obat umur panjang dan anti penuaan ini di langkah berikutnya." Mendengarkan apa yang dikatakan Ani, sepertinya itu diproduksi di Amerika Serikat selama periode yang sama. Jika reputasinya bagus dan volume penjualannya tinggi, maka banyak bahan obat Cina pasti akan dibutuhkan. Jadi saya ingin mendirikan departemen pengobatan Cina khusus. Nah, ini bagus. Lin Yu mengangguk, jika langkah selanjutnya adalah meningkatkan produksi, banyak bahan obat Cina memang dibutuhkan, dan departemen yang didedikasikan untuk mengelola bahan obat harus dibentuk. Tahukah Anda, departemen ini yang paling penting, ini terkait dengan keamanan produksi obat cair kita,
jadi sekarang saya khawatir siapa yang akan menjadi ketua Departemen Jamu Cina ini. Li Qianjue mengerutkan kening dan melirik Lin Yu. Lin Yu sepertinya melihat sesuatu di matanya dan tersenyum. Oke, Saudara Li, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung, jangan berputar-putar dengan saya, tetapi izinkan saya menjelaskan sebelumnya. Jika Anda harus membiarkan saya menjadi penanggung jawab, maka saya bahkan mungkin tidak dapat pergi seminggu sekali. Jelas, Lin Yu berpikir bahwa Li Qianjue ingin meletakkan beban di pundaknya, tetapi yang mengejutkan, Li Qianjue melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan tersenyum. Jiarong, kamu salah paham, aku tahu kamu punya banyak hal, dan aku tidak punya waktu untuk datang, aku ingin seseorang dari kamu. Oh, ingin seseorang dariku. Lin Yu berkata dengan wajah bingung. Ya, departemen ini, karena masalahnya sangat penting, yang terbaik adalah menemukan seseorang untuk mengelolanya, dan orang ini juga sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok. Li Qianhui langsung bergegas ke Lin Yu dan berkata, saya memikirkannya dan berpikir bahwa hanya alis yang jernih yang paling cocok. Alis bening. Lin Yu tidak bisa menahan tercengang ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan ragu, bisakah dia melakukannya? Meskipun Ye Qingmei lahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dia hanya meminum obat untuk orang-orang di apotek sekolah dan klinik medis sebelumnya. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang baik tentang pengobatan Tiongkok, dia tidak memiliki pengalaman manajemen sama sekali. Tentu saja bisa. Li Qianhui mengangguk dengan sangat positif, sepertinya melihat perhatian Lin Yu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir, karyawan di departemen yang begitu penting adalah semua karyawan lama yang telah bekerja di Li Group selama lebih dari 5 tahun. Jadi manajemen sangat mudah untuk bangun, selama Anda menjernihkan alis dan menindaklanjuti dengan camilan saat mengeluarkan obat. Aku tidak punya pendapat tentang ini, tapi aku harus menanyakan pendapat adik perempuannya. Lin Yu mengangguk dan berkata, alis yang jernih seharusnya tidak keberatan. Aku akan meminta Qianying untuk memberitahunya bahwa bagaimanapun juga, menjadi kepala departemen di perusahaan kita lebih menjanjikan daripada mengambil obat di klinik medis kecilmu. Li Qianhui tertawa. Dia menepuk dada Lin Yu. Setelah semua orang tiba di rumah sakit, Li Qianjue dan Li Qianying melakukan pekerjaan ideologis untuk Ye Qingmei. Awalnya, Ye Qingmei merasa sedikit tidak kompeten, tetapi dengan dorongan Jiang Yan dan Li Qianying, dia mengangguk dan setuju. Tidak 3 hari setelah itu, Li Qianzuo mendirikan Departemen Pengobatan Tiongkok, dan Ye Qingmei juga secara resmi meninggalkan klinik medis Lin Yu untuk bekerja pada proyek bioteknologi Li. Lin Yu melihat lemari obat kosong di rumah sakit, dan memikirkan lemari obat yang sudah dikenal, dia tidak bisa menahan perasaan asam dan sunyi di dalam hatinya. Karena Ye Qingmei adalah yang pertama kali memegang posisi manajemen seperti ini, ada banyak hal yang harus dipelajari, jadi dia perlu bekerja lembur di malam hari untuk menagih, dan relatif terlambat untuk pulang. Untungnya, Li Qianhui mengatur sopir penuh waktu untuk menjemputnya. Lin Yu sangat lega. Sore ini, setelah aula medis tutup, Lin Yu pergi ke rumah sakit untuk menjemput Jiang Yan untuk makan hotpot, karena tanpa desakan Jiang Yan, Lin Yu mengemudi sedikit lebih cepat. Jiang Yan tidak keluar setelah mencapai pintu masuk rumah sakit. Setelah dia menyelesaikan panggilan, dia menunggu dengan sabar di pintu sebentar, dan langit secara bertahap menjadi gelap. Pada saat ini Jiang Yan dan sesosok tubuh keluar dari rumah sakit. Lin Yu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menyambut Jiang Yan, tetapi ketika dia melihat sosok di samping Jiang Yan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, hanya untuk melihat bahwa teman penata gaya Jiang Yan, Xiao Ai, keluar bersama Jiang Yan. Saudara, gaun Sister Xiao Ai kali ini normal, dengan celana jeans di tubuh bagian bawah dan jaket di tubuh bagian atas dia berjalan keluar dari rumah sakit dengan Jiang Yan berbicara dan tertawa. Jiarong, ini dia. Setelah melihat Lin Yu,
Jiang Yan melambaikan tangannya dan memanggilnya. Lin Yu berjalan ke arahnya dan Sister Xiaowei tersenyum pada Xiaowei dan berkata, Sister Xiaowei, kebetulan sekali, saya bisa bertemu Anda di sini. Ya, Tuan He, sungguh kebetulan, saya kebetulan tidak sehat. Saya datang ke rumah sakit untuk melihat-lihat, tetapi saya bertemu dengan Yan Yan. Xiaowei tersenyum pada Lin Yu, memegang tangan Jiang Yan dengan penuh semangat. Oh, apakah itu tidak nyaman? Lin Yu tersenyum padanya, aku bisa memeriksamu saat aku melihat ke belakang. Tidak perlu, diperiksa, tidak masalah besar. Xiaowei tersenyum pada Lin Yu, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, Tuan He, kebetulan ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Katakan saja. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata dengan berani. Itu dia. Aku berada di studio terakhir kali. Aku melihatmu memegang beberapa potong benda hitam di tanganmu. Jika kurasa aku salah, yang kamu ambil seharusnya bahan obat berharga bernama Wulingxian, kan? Xiaowei berkata pada Chong Lin Yu yang terus terang. Lin Yu menyipitkan matanya sedikit ketika dia mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, Sister Xiaowei masih mengetahui tentang bahan obat, dan bahan obat semacam ini telah punah. Oh, sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang ini. Xiaowei buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum, saya seorang ahli kecantikan, dan saya hanya tahu beberapa bahan obat kosmetik. Saya mendengar seorang ahli kecantikan menyebutkan bahan obat ini sebelumnya dan berkata bahwa air liur 5 roh adalah ketonik yang sangat baik. Untuk bahan obat anti keriput, saya melihat bahwa bahan obat di tangan Pak He sangat mirip dengan yang diceritakan oleh guru saya hari itu. Saya sedikit penasaran saat itu, tetapi saya tidak menyangka itu benar. Hehe, aku tidak tahu siapa yang ditemui Tuan Xiaowei. Lin Yu bertanya sambil tersenyum, tampak sangat penasaran. Ini, aku mengatakannya, kamu bahkan mungkin tidak menyadarinya. Xiaowei tersenyum dan berkata pada Lin Yu. Jiarong, orang-orang di industri kecantikan, bagaimana kamu bisa tahu itu? Jiang Yan Chong Lin Yu menjelaskan. Tuan Ho, jika Anda merasa nyaman, dapatkah Anda menjual saya beberapa dari 5 air liur di tangan Anda? Xiaowei bertanya pada Lin Yu dengan beberapa permohonan. Jiarong, jika kamu memiliki ekstra di tanganmu, berikan Sister Xiaowei beberapa. Jiang Yan juga membujuk Lin Yu. Saya tidak tahu apakah bahan obat ini berguna untuk kecantikan, tapi sangat membantu untuk praktek kebatinan. Lin Yu menyipitkan mata dan tersenyum. Menatap adik Xiaowei di depannya tanpa berkedip. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.